Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya IGD Satria Astaul, salah satu dosen yang ada di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali pada Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata ajar yang saya ampu dari beberapa mata ajar sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu tentang mata ajar epidemiologi klinik. Mata ajar epidemiologi klinik yang dilaksanakan di Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dilaksanakan pada mahasiswa tingkat 2 semester 3, di mana dalam hal ini beban studi yang dibebankan adalah sebanyak 2 SKS dengan pertemuan sebanyak 28 kali. Deskripsi singkat mata kuliah epidemiologi klinik adalah sebagai berikut. Mata kuliah epidemiologi klinik membahas tentang konsep penyakit, konsep penyebab penyakit, dan faktor penentu atau determinan terjadinya penyakit atau masalah kesehatan umumnya dengan variabel epidemiologi, baik dari tempat, orang, dan waktu, merupakan modal dasar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata ajar ini adalah yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis yang menunjang mendasari ilmu keperawatan anestesi. Yang kedua, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi. Yang kelima, mampu melakukan pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan anestesiologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata ajar ini adalah yang pertama, menjelaskan dan mengaplikasikan konsep epidemiologi. Yang kedua, menjelaskan dan mengaplikasikan konsep dasar penyakit dan penyakit epidemiologi. Yang ketiga, menjelaskan dan mengaplikasikan konsep screening, surveillance, dan kejadian luar biasa. Yang keempat, menjelaskan dan mengaplikasikan sistem pencatatan dan pelaporan dalam epidemiologi. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata ajar epidemiologi adalah sistem pembelajaran dengan luring dan dengan daring. Dengan metode pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif, diskusi kelompok. Nah, untuk sistem penilaian pada mata ajar ini adalah yang pertama adalah untuk aktivitas partisipatif itu adalah evaluasi terhadap keaktifan mahasiswa selama kegiatan perkuliahan dan seminar aplikasi epidemiologi klinik dalam asuhan keperawatan anestesiologi. Untuk penilaian kognitif atau pengetahuan, itu dibagi menjadi yang pertama tugas dengan bobot 25%, di mana di sini adalah evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaporkan hasil data surveillance epidemiologi dalam asuhan keperawatan anestesi. Untuk kuis itu bobotnya 10%, itu adalah evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan kuis. Selanjutnya adalah ujian tengah semester bobotnya 20%, kemudian ujian akhir semester bobotnya 20%, sehingga total bobot untuk evaluasi adalah sebanyak 100%. Berikut simaklah pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada topik screening dalam epidemiologi, di mana untuk screening dalam epidemiologi dilakukan pada pertemuan yang ke-8. Berikut pembelajarannya. Oke, baik, selamat siang adik-adik. Oke, pada siang ini kita akan lanjut terkait dengan
materi tentang mata ajaran epidemiologi. Ya, sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, terkait dengan pengukuran. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang pengukuran. Nah, untuk selanjutnya kita akan terkait dengan pengukuran akan lanjut kepada screening yang akan dilakukan. Ya. Oke, jadi sebelum pembelajaran, ya, jadi ini nanti agendanya pada pagi hari ini, ya, kita akan membahas tentang pengertian daripada screening, ya, kemudian tujuan daripada screening, kemudian jenis-jenis screening, syarat screening, kriteria screening, kemudian ada tantangan dalam pelaksanaan screening, dan terakhir kita akan bahas tentang kesimpulannya. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah, adik-adik coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira siapa yang tahu gambar di depan itu gambar apa? Ini yang pertama, ini gambar apa? Ya, silakan. Adik siapa namanya? Putri, silakan adik Putri. Ini yang sebelah kiri dari sini ini gambar seorang yang sedang mengisi Ya. tekanan darah, terus yang sebelah kanan itu seseorang yang sedang mengambil darah. Oke, gambar itu adalah yang sedang melakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian gambar di sebelahnya itu adalah gambar tentang pengambilan darah, sampel darah. Kira-kira tahu nggak apa maksud tujuan daripada pengukuran tersebut? Ada yang tahu? Silakan. Adik siapa namanya? Akan, ya silakan Akan. Untuk mengecek kesehatan. Oke, bagus ya. Apa lagi? Ada lagi yang bisa menyampaikan ini? Kira-kira kenapa sini dilakukan? Ada? Ya, silakan. Nelly ya. Saya ini biasa kan untuk memeriksa kesehatan, jadi supaya kita tahu seseorang ini ada penyakit atau kelainan dari pemeriksaan. Oke, jadi untuk mengetahui apakah adanya penyakit atau kelainan pada kasus-kasus tersebut. Oke, baik ya, bagus sekali ya, semua sudah bisa melihat di awal terkait dengan gambar kedua gambar tersebut. Ya, kedua gambar tersebut itu adalah gambar terkait dengan pengukuran. Ya, yang pertama itu ada pengukuran tekanan darah, yang kedua itu adalah pengukuran mencari sampel darah. Dua-dua gambar tersebut adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam melakukan screening. Ada yang tahu tentang screening? Screening itu apa? Silakan yang mau menjawab. Ya, silakan. Screening itu pemeriksaan untuk dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit atau masalah kesehatan. Oke, screening dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit atau masalah kesehatan. Oke, bagus ya. Ada lagi yang bisa menjawab screening itu apa? Ada? Oke, screening di sini adalah suatu proses ya. Jadi suatu proses yang dilakukan untuk identifikasi secara dini. Ya, jadi proses yang dilakukan identifikasi dini terhadap suatu penyakit. Ya. Nah, dengan tujuan yaitu untuk adanya deteksi penyakit secara dini. Nah, agar intervensi ke depannya atau pengobatan bisa dilakukan secara efektif. Tujuan screening di sini adalah untuk menemukan kasus penyakit secara dini. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Ini untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Nah, selanjutnya tujuan screening adalah untuk menurunkan biaya pengobatan jangka panjang. Ya. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa sih jenis-jenis screening yang dilakukan? Ya. Nah, tentunya untuk screening itu ada beberapa jenis. Di sini kayak bagi menjadi 3, ya. 3. Yang pertama itu adalah screening massal. Pernah adik-adik mendengar screening massal? Kasus sebelumnya ya? Pernah? Kasus apa itu?
Ya, kasus COVID yang sudah lewat ya sebelumnya ya, itu dilakukan terhadap seluruh populasi. Jadi seluruh populasi, jadi semua tingkat usia itu bisa mengalami suatu gangguan penyakit. Nah, sehingga untuk mencegah ke depannya tadi, untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitasnya, jadi dilakukanlah screening secara massal. Jenis yang kedua itu adalah screening yang selektif atau targeted ya. Itu dilakukan pada kelompok tertentu yang mempunyai risiko. Jadi kelompok lansia boleh ya. Kemudian kelompok apa lagi? Ibu hamil boleh. Ya, kelompok apa? Jadi wanita mungkin yang di atas 40 tahun itu berisiko ya. Kemudian ada nggak kelompok anak-anak? Ada ya. Nah, kalau di anak misalnya ada gangguan, anak sering itu mengalami gangguan tumbuh kembang, itu paling yang di awal ya, dari tumbuh kembang. Jadi pada anak ini juga akan dilakukan yang namanya screening lebih awal ya, terhadap gangguan kalau anak itu mengalami gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan. Pertumbuhan, jadi ada screeningnya menggunakan pernah melihat anak yang diukur berat badannya? Pernah melihat anak yang ditimbang berat badannya? Oke, itu namanya apa? Itu untuk mendeteksi, ya dengan tadi ya, mendeteksi jangan-jangan anak ini mengalami kedepannya gangguan. Jangan sampai anaknya itu terjadi stunting. Ya, nah itu termasuk screening yang selektif. Ya, oke. Selanjutnya adalah jenis screening yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah screening yang opportunistik ya. Jadi ini dilakukan saat pasien datang untuk keperluan lainnya. Itu misalnya pemeriksaan darah. Ya, pada saat konsultasi umum. Ya, ini yang namanya screening yang opportunistik ya. Nah, selanjutnya selain tadi itu ya jenis-jenis screening, di sini kita akan bahas tentang syarat program screening yang efektif. Ya, apa sih syaratnya program screening yang efektif itu? Yang pertama itu adalah penyakit yang di screening harus penting secara kesehatan masyarakat. Nah, kemudian tersedianya program yang efektif. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas diagnostik ya, atau fasilitas diagnosis dan pengobatannya memadai. Ya, nanti kalau misalnya tidak memadai, kalau hasil screeningnya nanti ditemukan banyak, nanti ini harus bisa juga mengcover terkait dengan pengobatan dan diagnosisnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada fase laten atau fase awal yang dapat dideteksi. Itu ya. Nah, ini kalau misalnya sudah adanya fase laten atau fase awal, jadi ini bisa dilakukan screening. Jadi oh ini kok mulai demam, nah, ya fase latennya mulai demam, mulai ini, nah itu mulai boleh lakukan screening. Jadi, oke, kemudian lanjutnya adalah tes screening harus akurat dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian biaya screening harus sebanding dengan manfaatnya. Jangan sampai setelah dilakukan screening sudah biaya dikeluarkan besar tetapi tidak ada manfaatnya. Itu ya. Kalau sudah ada manfaatnya tentunya sebanding nanti. Oh, biaya screeningnya mahal, jadi manfaatnya juga yang diterima juga sangat bermanfaat. Itu ya, sehingga dapat mencegah individu itu untuk terkena suatu gangguan penyakit. Gitu. Nanti kalau terkena gangguan penyakit, jadi biaya pengobatannya kan tinggi ke depannya. Gitu, ya. Itu jadi bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Kemudian deteksi dini ini harus memberikan manfaat nyata. Ya, saya kira sudah jelas tadi disampaikan. Ya, jadi ada manfaatnya nanti terhadap masyarakat itu. Jangan sampai screening lakukan percuma, tidak ada manfaatnya. Ya. Screening dilakukan secara terus-menerus, jadi bukan hanya satu kali saja. Ya, saya contohkan misalnya tadi itu screening yang targeted ya, jadi kepada anak itu tidak hanya dilakukan satu kali. Kayak anak misalnya pemantauan perkembangan, itu screeningnya bisa dilakukan setiap 3 bulan. Ya, sekarang di screening, kemudian 3 bulan berikutnya di screening lagi. 3 bulan berikutnya screening lagi, gitu ya. Jadi bukan hanya satu kali saja, ya. Jadi screening bisa dilakukan secara terus menerus. Ya. Nah, kriteria tes screening yang baik.
Pertama itu adalah tes screening itu harus memiliki sensitivitas tinggi. Ya, jadi alat screeningnya itu harus memiliki sensitivitas tinggi. Ya, sehingga apa? Nanti kalau sudah sensitivitasnya tinggi, jadi tes itu mampu mendeteksi individu yang benar-benar sakit. Yang kedua adalah memiliki spesifitas tinggi. Ya, spesifisitas tinggi. Jadi kalau spesifitas tinggi, jadi mampu mengidentifikasi individu yang benar-benar sehat. Jangan sampai yang sehat dikatakan sakit, gitu. Tiba-tiba ditemukan banyak yang di screening dikatakan banyak yang sakit, padahal dia itu sehat. Berarti alat itu sensitivitasnya yang rendah. Kemudian kriteria selanjutnya adalah akurat dan dapat diandalkan. Ya, akurat dan dapat diandalkan. Ya. Nah, sehingga hasilnya konsisten jika dilakukan pemeriksaan berulang-ulang. Kemudian terjangkau, ya, dan mudah untuk dilakukan. Ya, jadi screening itu harus terjangkau dan mudah dilakukan. Ya, tadi saya kasih contoh misalnya alat screeningnya itu adalah kayak kalau untuk wanita ada pap smear, gitu ya. Kira-kira mudah nggak? Bisa dijangkau nggak? Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak ada screeningnya hanya menggunakan pengukuran tekanan darah dan pengukuran berat badan, mudah nggak? Bisa dijangkau nggak? Ya, jadi terjangkau dan mudah untuk dilakukan. Jadi jangan sampai susah untuk dilakukan oleh yang melakukan screening. Gitu. Jadi nanti akan menghasilkan hasil yang kurang bagus. Oke, ini kriteria tes screening yang baik, ya. Oke, nah selanjutnya ini contohnya. Jadi beberapa contoh yang saya tampilkan di sini terkait dengan screening, ya, dan juga jenis penyakitnya. Yang pertama ini misalnya jenis penyakitnya adalah kanker serviks. Jadi apa sih metode screening yang dilakukan? Tuh, pernah mendengar kata pap smear? Pernah? Oke, itu untuk mendeteksi kanker serviks. Itu tes gula darah puasa. Pernah adik-adik melihat alatnya? Pernah. Itu dilakukan apa? Pengambilan apa? Pengambilan sampel darah. Oke, bagus ya, sesuai dengan yang digambar di awal ya. Nah, itu ada pengambilan sampel darah. Jadi untuk mengetahui apakah kadar gula darah puasa seseorang itu mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Tentunya akan ada namanya nilai normalnya sesuai dengan jenis kelaminnya juga. Ya, oke, ini akan dilakukan pada orang dewasa yang lebih dari 45 tahun. Ya, oke. Kemudian ada yang namanya untuk mencegah penyakit hipertensi. Pernah mendengar kata penyakit hipertensi? Nah, hipertensi itu penyakit apa? Tekanan darah tinggi. Oke. Itu dilakukan pemeriksaannya menggunakan apa? Tensimeter, ya. Jadi ini pemeriksaan terhadap tekanan darah. Kalau sudah ditemukan ada kecenderungan ke arah hipertensi, makanya di sana akan dilakukan suatu intervensi secara Nah, ini ada namanya metode screeningnya adalah menggunakan mamografi, ya. Ini untuk mendeteksi kanker payudara menggunakan mamografi. Ini dilakukan pada wanita usia 40 tahun, ya. Di atas 40 tahun itu dilakukan untuk mencegah adanya gangguan atau terjadinya kanker payudara. Pernah dengar kata sadari? Pernah. Apa itu sadari? Oke, periksa payudara sendiri. Itu merupakan suatu screening juga. Ya. Selanjutnya adalah jenis yang penyakit TBC. Tahu TBC? Tahu? Tuberkulosis. Ya. Oke. Ini menggunakan metode screeningnya menggunakan apa? Pemeriksaan dahak, ya, atau pemeriksaan ronsen dada. Itu ya. Nanti kalau misalnya ada muncul di awal gejala ke arah ke situ,
ya coba dilakukan screening. Apakah saya terindikasi apa tidak gitu ya. Jadi dengan pemeriksaan dahak atau mungkin pemeriksaan ronsen ya. Oke. Misalnya nanti kalau misalnya ada adik batuk-batuk lama gitu ya, kok saya batuk-batuk lama? Kalau ada individu yang batuk-batuk lama, itu coba dilakukan screening, pemeriksaan dahak ataupun dengan ronsen dada ya. Nah, kalau ditemukan indikasi kecenderungan ada gangguan di arah di situ, biasanya akan lakukan intervensi dulu. Ya, karena jangan sampai akan mengalami gangguan penyakit yang namanya TBC. Ya. Oke, itu dari contoh screening di yang masyarakat ya. Masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang ada. Ya, ini saya berikan contohnya hanya seperti ini. Ya, kayak tadi itu ada penyakit yang namanya yang baru ya, COVID-19. Nah, itu nanti screeningnya juga ada ya. Jadi ini hanya tampilan hanya beberapa penyakit yang saya sampaikan. Nah, tentunya ke depan ada tantangan ya di dalam melakukan suatu screening. Jadi mungkin karena screening itu tidak mudah berarti ya. Jadi ada tantangannya juga gitu ya dalam melakukan screening. Apa tantangannya? Ya, kurangnya kesadaran masyarakat. Itu ya. Jadi kesadaran masyarakat terhadap apa tadi tindakan screening ya. Jadi di sini kalau kurang kesadaran masyarakat perlu adanya apa? Oke, perlu adanya pemberikan edukasi ya atau pendidikan jadi agar masyarakat itu sadar apa sih tentang kegunaan daripada screening. Apa sih manfaat ke depan kalau sudah melakukan screening. Kemudian ketersediaan alat dan tenaga medis yang terbatas. Nah, ini jadi tantangan ke depan. Oh, kasusnya banyak, kemudian akan melakukan screening tapi alatnya yang tersedia terbatas. Ya, kemudian tenaganya juga terbatas sehingga untuk melakukan screening ada kendala, terutama penyakit-penyakit yang memang kejadiannya yang cepat dan meluas itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini terkait dengan biaya operasional. Itu ya. Jadi ada masalah biaya operasional itu juga termasuk tantangan. Kemudian hasilnya ya yang positif palsu atau negatif palsu. Nah, seperti tadi saya bilang, banyak ditemukan hasilnya adalah positif palsu, banyak ditemukan adanya negatif palsu. Nah, kalau begitu tadi apa? Alat screeningnya itu tidak memenuhi tadi ya sensitivitas dan spesifisitasnya. Sehingga banyak ditemukan adanya hasil positif palsu dan negatif palsu. Nah, itu. Oke. Yang selanjutnya adalah ketakutan atau stigma terhadap hasil screening. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depan. Setelah ditemukan screening, ini mengalami gangguan ke arah penyakit ini. Jadi belum juga sudah distigma. Jadi sama masyarakat bahwa si individu itu mengalami gangguan penyakit menular gitu misalnya. Udah stigma. Sehingga kalau udah stigma, orang itu takut. Takut terhadap siapa? Individu tersebut. Jangan dekatlah dengan dia. Nah, gitu ya. Jangan dekat dengan dia. Kalau dekat dengan dia nanti ikut ketular. Gitu. Jadi stigmanya itu, ya. Padahal sebenarnya ini adalah untuk screeningnya itu kan untuk mendeteksi awal. Jadi dia belum tentu mengalami gangguan penyakit seperti itu. Ya, tapi dengan ditemukan adanya gejala yang mengarah ke sana kan segera dilakukan tindakan intervensi sebenarnya itu. Sehingga nggak perlu di stigma, tapi di masyarakat masih ada stigma begitu. Diapain orang itu? Lakukan pemeriksaan gini di screening. Wah, jangan-jangan dia menderita penyakit itu, gitu ya. Itu yang sering melakukan stigma, ya. Sehingga nanti ada rasanya unsur ketakutan. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan screening dulu ya, sampai dengan tantangan dalam pelaksanaan screening. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Maaf, silakan. Silakan. Siapa namanya? Oke, Nurul. Oke. Kapan sebaiknya dilakukan screening? Itu ada pertanyaan dari adik Nurul. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tania. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Nurul tentang kapan sih seharusnya kita itu bisa melakukan screening. Jadi screening itu bisa segera dilakukan apabila ada riwayat penyakit. Terus screening juga bisa dilakukan apabila
Oke, ya. Jadi bagus ya yang disampaikan oleh temennya. Jadi yang bertanya juga Nurul, gimana bisa dipahami? Bisa? Oke, jadi screening itu kapan sih dilakukan? Gitu ya. Jadi untuk kapan sebaiknya melakukan screening? Nah, screening itu dilakukan itu tergantung daripada jenis screening. Ya. Jadi jenis screening yang akan dilakukan. Kemudian di samping itu juga tergantung juga dari jenis kelamin, ya. Kemudian apakah laki perempuan, kemudian tergantung juga daripada apakah itu anak-anak, ya, apa itu remaja, dewasa ataupun lansia. Nah, yang terpenting di sini adalah pada individu-individu yang memiliki gaya hidup yang berbeda. Nah, dia itu. Sehingga kalau memenuhi kriteria tersebut bisa dilakukan screening atau pada usia-usia yang melebihi atau di atas daripada 40 tahun. Ya, itu sebaiknya sudah dilakukan screening, ya. Jadi jenis screeningnya juga berbeda. Nah, saya contohkan misalnya kayak tadi anak-anak. Kapan anak-anak itu dilakukan screening perkembangan? Nah, ini kan dari usianya dilihat anak, ya. Jadi kalau anak-anak lakukan screening itu mulai dari 0 sampai 3 bulan itu sudah ada screening perkembangan. Gitu ya. Kalau terkait dengan perkembangan. Jadi jenis screeningnya screening perkembangan. Jadi 0 sampai 3 bulan mulai. Kemudian ada lagi 3 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya seperti itu. Ya. Oke, itu jadi kapan dilakukan screening. Jadi tergantung tadi yang saya bilang, ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi jawabannya ya. Bisa diterima ya, Adik Ulan ya. Oke, itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah, siapa yang bisa kira-kira menyampaikan hasil kesimpulan dari apa yang kita bicarakan dari tadi? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Ya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dela. Dari materi yang saya tangkap yaitu screening itu adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi penyakit dan masalah kesehatan. Nah, screening ini memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat kesakitan dan kematian. Adapun di samping itu, jenis screening ini ada screening massal, selektif, dan oportunistik. Nah, syaratnya pun program screening yang efektif dilakukan pada penyakit yang penting di masyarakat, pengobatannya tersedia dan akurat, dan juga memberikan manfaat yang nyata. Nah, kriteria screening ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi sudah tadi disimpulkan. Aplaus dulu untuk temannya ya, yang sudah menyampaikan suatu kesimpulan. Oke ya. Baik, di sini dapat saya sampaikan ya, dari apa yang telah saya sampaikan tadi ya, sini bahwa screening itu adalah strategi penting di dalam epidemiologi. Jadi ya, untuk mendeteksi tadi ya, mendeteksi penyakit secara dini ya. Nanti kalau sudah dilakukan secara dini ditemukan sehingga dilakukan intervensinya juga secara dini. Program screening yang efektif membutuhkan kriteria tadi ya, kriteria tertentu dan dukungan dari sistem kesehatan yang baik ya. Kemudian screening bukan hanya tindakan medis ya, tetapi juga bagian dari strategi kesehatan masyarakat yang preventif ya. Oke, itu ya. Jadi kesimpulan pada pertemuan ini adalah terkait dengan screening seperti itu. Ya, saya kira sudah selesai ya. Jadi materi yang saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas lagi tentang screening. Jadi lebih memperdalam lagi, tentunya dengan penjelasan lebih lengkap lagi tentang sensitivitas dan spesifisitas. Ya, bagaimana mencari, kemudian seperti apa nanti hasilnya. Ya, oke, itu nanti pertemuan yang akan datang. Oke. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi untuk pertemuan jadi siang ini bisa saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih ya. Ya. Ya.